Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi satu buah alat setrum babi, di mana alat setrum babi ini adalah sistem kejut dan lengket. Untuk setrum babi sistem kejut dan lengket ini memiliki dua output, yaitu kejut dan lengket, di mana output kejut dan lengket itu diatur oleh saklar togel yang ada di depan. Ini adalah saklar yang mengatur arus keluar yang ada pada output setrum ini, di mana di sini telah kami tempelkan sebuah keterangan, yaitu jika arah ke bawah yang aktif bagian lengket, dan jika mengarah ke atas yang aktif bagian kejut. Dan seperti video-video kami sebelumnya juga, di samping kiri bagian tengah terdapat sebuah fuse atau sekring, di mana fuse ini berperan penting dalam pengamanan mesin pada alat. Jika input min plus daripada alat setrum ini terbalik pemasangan pada aki, maka yang akan putus bagian sekring untuk memutus arus masuk ke dalam mesin. Kemudian saklar manual, lampu LED, ini adalah input ke aki. Kemudian di sini terdapat juga sebuah fitting sebagai penempatan lampu pijar pada alat. Fungsinya sebagai sinyal apabila output mendapatkan sebuah target atau konslet pada output ini, maka lampu pijar ini akan menyala. Dan kemudian di sini juga ada fitting stop kontak, di mana stop kontak ini bisa difungsikan buat charger, penerangan, baik charger HP ataupun center, dan juga bisa menghidupkan speaker aktif yang 6 inci x 2 yang biasanya dijual di pasaran. Kemudian tampak bagian belakang juga sudah kami lengkapi sebuah stiker keterangan outputnya, yaitu di sisi sebelah kanan bagian kejut dan di sisi sebelah kiri bagian lengket. Ini adalah cepit, jadi jika output kejut yang ingin difungsikan, maka saklar bagian depan diarahkan ke atas. Maka tata cara pemasangan ke kawat, ya, karena biasa sering ada yang bertanya bagaimana bang cara pemasangannya, sedangkan di alat kan terdapat 4 buah kabel. Bagaimana sih cara pemasangannya pada kawat? Jadi kami jelaskan melalui dengan video ini. Untuk cara pemasangan alat setrum ini tetap seperti biasanya, yang hitam dihubungkan ke tanah bisa jika hanya menggunakan ground tanah sebagai groundingnya, dan bagian merah dihubungkan ke kawat. Jika bagian kejut yang diaktifkan, maka cukup bagian kejut saja yang dipasang pada kawat, dan bagian lengket ini dibiarkan tanpa terpasang sama sekali. Begitupun dengan sebaliknya, jika bagian lengket yang difungsikan, maka arah saklar bagian depan diarahkan ke arah bawah, kemudian dipasang ini dihubungkan ke tanah atau groundingnya, kemudian merah dicepit dihubungkan ke kawat bentangan, sedangkan satunya dibiarkan tanpa terpasang sama sekali. Semoga bisa dipahami. Ini adalah setrum babi sistem kejut dan lengket 5 ampere. Di cepitnya juga sudah dilengkapi min plus. Oke. Selanjutnya kita akan tes alatnya menggunakan aki 40
ampere dan lampu pijar sebesar 40 watt. Untuk biasanya pembelian alat ini kami memberikan sebuah bonus, yaitu lampu pijar. Lampu pijarnya random ya, artinya tidak menentu. Namun apabila kami menyertakan alat pembelian alat dengan lampu pijar yang memakai 25 watt ke bawah, maka kami sarankan untuk memaksimalkan bagian outputnya memakai lampu pijar minimal 40 watt dan aki minimal 40 ampere untuk memaksimalkan bagian output pada alat. Karena lampu pijar ini berperan penting juga untuk memaksimalkan output pada alat. Makin tinggi watt yang dipakai pada alat setrum babi ini, maka daya tarik pada output akan lebih kuat. Oke, lanjut ke pengetesan. Pertama-tama kita hubungkan ke aki, input dihubungkan ke aki. Setelah dihubungkan, kita on-kan. Oke. Yang pertama kali kita tes adalah bagian stop kontak ini memakai lampu LED 5 watt. Oke, berfungsi dengan normal atau berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita akan mengetes bagian outputnya. Kita perhatikan arah saklar togel ini mengarah ke bawah, berarti yang aktif itu bagian lengket ya. Pada saat dipasang lampu pijarnya, maka otomatis output bagian lengket akan mengeluarkan arus. Tak pasang. Kita ambil sebuah benda besi keras atau sejenis baja untuk mengetes kekuatan output daripada alatnya. Oke, kita tes. Ini sudah mengeluarkan arus ya, karena lampu pijar sudah terpasang. Karena alat setrum ini, jika lampu pijar sudah terpasang pada fitting ini, maka otomatis output sudah mengeluarkan tegangan. Ini bagian lengket, dia tidak mengeluarkan ledakan. Namun apabila dipastikan berfungsinya output pada bagian lengket ini, maka wajib lampu pijar menyala saat dikonsletkan. Oke, ini terdapat sebuah percikan. Memang seperti inilah cara kerja bagian lengketnya. Tuh. Ini arus 220 sampai 230 AC. Ini bagian lengket pada alat setrum ini. Kemudian jika diarahkan ke arah atas, maka yang aktif bagian kejut, maka di sini sudah tidak mengeluarkan arus karena saklar sudah diarahkan mengarah ke atas. Maka dijamin di sini sudah mengeluarkan arus DC ya. Kalau untuk bagian kejutnya itu arus DC biasanya 400 sampai 450 volt untuk versi perakitan kami. Oke, kita tes. Nah, ini mengeluarkan suara ledakan karena di bagian output strum ini yang bagian kejutnya memakai penampung strum yaitu elko. Sekarang kami menggunakan elko 270
volt, 270 mikro, 450 volt. Seperti ini. Ini rata-rata di sini 450 volt, 270 mikro. Kita tes sekali lagi. Nah, begitulah suara bagian kejut daripada alat ini jika dites. Namun kalau diaplikasikan di kebun pada saat pemasangan di kawat, biarpun konslet dia akan tidak mengeluarkan suara. Namun daya kejut yang dirasakan target akan terasa, biasanya terpental untuk bagian kejutnya. Dan setelah pengetesan, ya ini terpenting juga, setelah lampu pijar dicabut, meskipun diarahkan saklar togel ini ke arah bawah, tetapi ini tetap menyimpan strum karena memang sistem kejut mempunyai elko penyimpanan strum, jadi wajib dibuang karena jangan sampai ini rasanya ini lumayan nyut-nyut ya, dia sampai di jantung terasa ini kalau terkena arus ini 400 sampai 450 volt. Kita buang dulu arusnya. Oke. Demikianlah review singkat kami tentang alat strum buatan kami. Ini adalah versi saya. Di setiap rakit masing-masing mempunyai versi tersendiri. Masing-masing kita harus saling menghargai sesama perakit dan versi masing-masing pemiliknya. Salam hormat dari saya. Niat saya hanya untuk berbagi. Semoga dengan video ini memberikan manfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai motivasi kami untuk memberikan video-video berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.